kan tadi witir cuma sampai 3 nih. Di hadis 411 kan setiap surat dibaca di dalam setiap rakaat. Kalau misalnya imam pakai witir 5 atau 7 atau 9 atau 5 dulu deh, 5 sampai 5 kan sampai satu salam ya Ustaz ya. Itu sampai rakaat kelima imamnya baca surat dan dikencengin gitu Ustaz. Sekarang kalau misalnya taruhlah dibaca nih Ustaz, kalau 5 rakaat itu 1, 2, 3-nya kan suaranya dijaharkan, dikencengin. Al-Fatihahnya pun suratnya. Kalau 4 sama 5-nya nih dijaharin juga apa enggak Ustaz? Misalnya kan ada hadis yang menganjurkan kita habis sholat subuh bersama imam, jamaah maksudnya, terus tunggu waktu syuruk, lalu sholat 2 rakaat, maka baginya itu haji umroh sempurna. Kan ada hadis seperti itu ya Ustaz ya? Saya di sini. Ya, kalau misalnya kayak di sini misalnya jam 4, ya setengah 5 sekarang, setengah 5, 1 jam kemudian itu waktu syuruk setengah 6, kita tunggu deh sampai jam 6 gitu, terus kita sholat 2 rakaat. Tapi kalau saya buka jendela Ustaz, itu nggak panas-panas banget Ustaz. Saya aja yang kulitnya tipis aja masih nggak kepanasan, gimana anak unta ya, masih kuat berarti. Ini apakah sebaiknya saya tunggu lagi sampai jam 7 sampai jam setengah 8? Kalau jam 7 setengah 8 saya nggak kerja berarti. Saya nggak dapetin pahala haji umroh tadi gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Masalah witir walaupun hadisnya lemah karena dia bukan fardu. Kalau dia kelupaan atau ketiduran sholat subuh, sholat witir, sebagian ulama berpendapat bisa dikodok nih. Nah, bagaimana misalnya kalau beliau subuhnya nih Ustaz? Kalau beliau subuhnya bangun-bangun udah qomat, muadzin udah qomat gitu. Apa kita kodok juga itu kalau beliau subuh setelah subuh? Puspa namanya, dari Aussie, Australia. Dia ya ahwat kan berarti pakaiannya tertutup tuh Ustaz. Kalau misalnya dia mau wudu kan kaos kakinya nggak dibuka. Nah, air wudunya sebelah mana tuh Ustaz kalau bisa ditempelin ke kaos kakinya itu Ustaz? Dia kan posisinya di dalam mobil nih Ustaz. Dia oke lah bawa air gitu buat wudu lagi gitu. Boleh nggak pakai yang surat Al-Maidah ayat 5 ya Ustaz ya? Yang wudunya cuma ayat 6 ya, yang wudunya cuma beberapa tempat aja Ustaz. Iya benar, ayat 6. Wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki sampai kedua mata kaki. Boleh nggak tuh Ustaz? Nah, selanjutnya Ustaz kan tangan sampai siku nih, berarti kaos tangannya dibuka dulu ya Ustaz ya? Tangan sampai siku. Oke. Terus kalau kepala kan dia pakai hijab tuh. Hijab. Perlu dibuka apa nggak Ustaz? Atau tempel gini aja tuh, kan ada hadis yang pakai satu di sini doang. Atau memang harus dibuka kayak model yang hadisnya begini begitu baru di telinga. Iya. Jadi kan itu kan kalau di Al-Maidah ayat 6 tadi ada salah satunya kaki sampai kedua mata kaki. Tapi kalau pakai kaos kaki tadi berarti diusap atasnya aja ya 3 kali. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim.
wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wala haula wala quwata illa billah. A'udzubillah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi faqad faza fawzan 'azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard, rabbil masyriqi wal maghribi. Segala puja-puji hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, dari penjuru timur hingga barat, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmu, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita dan suri teladan kita, Habibina wa Nabiyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhwana fillah, jazakumullah wa yakum. Seperti biasa kita masih bertemu kembali di channel Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online, membahas tentang kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah sekarang masuk ke nomor hadis ke-410, masih membahas tentang sholat-sholat sunnah. Kitab Bulughul Maram adalah karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Dan alhamdulillah kajian kita masih dipandu oleh gurunda kita Al-Mukarram Al-Ustaz Aliyah Habibullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Tamam, selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah selaku thalibul ilmi, selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tepat kepada gurunda Al-Ustaz Al-Mukarram, tafadhol masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Silakan dibuka, ikuti silah. Kitab Bulughul Maramnya sudah masuk, masih kita bersalah ya, bab kita bersalah. Bertahu ya. Salat sunnah ya. Hadis 408 di kitab saya, mungkin ada 410 yang benar-benar cetakannya. Doan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab salah satu sahabat Nabi yang memimpin sholat berjamaah tarawih ya.
Oh iya. menjadi imam. Ya. Ada Ubay, ada apa? Waktu pada saat itu ada Umar, ada Ali, cuma Ubay yang di dorong maju ke depan jadi imam. Ya, kalau dia lalu, kalau ngatuinya karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW yutir, mengerjakan witir atau berwitir. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sabbih isma rabbikal a'la. Di rakaat pertama. Ya. Rakaat kedua surat Al-Kafirun sampai selesai. Rakaat ketiga surat Al-Ikhlas ya sampai selesai. Rawi Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa zada, dan ditambah telah menambah wala yusallim, tidak dia salam. Nabi enggak salam illa fi akhirihinna, kecuali di akhirnya. Ya, 3 rakaat. Jadi sekali salam. Ya, diperkuat hadis yang lain di Baihaqi juga ada, jadi 3. Halaman 28 yang hadis ini. Karena Rasulullah SAW yutiru bisalatin. Nabi SAW berwitir 3 rakaat. Ya la yaqudah, tidak duduk. Illa fi akhirihinna, kecuali di akhirnya. Kecuali di akhirnya. Ya, jadi rakaat pertama 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat itu sekali salam. Ya, sekali salam. 7 ke atas 2 kali salam. Ya, 7, 9, 11. Kali Abi Daud dan bagi Abu Daud buat Tirmidzi nahu seperti, ya sepertinya an Aisyah, maksud seperti hadis Aisyah di lantai, semoga lumayan wafi, dan padanya ada beberapa tambahan. Kullu suratin, setiap surat, ya setiap 1 surat fi rakaatin, untuk 1 rakaat, untuk setiap rakaat. Ya, rakaat pertama tadi surat Al-Alaq, rakaat kedua Al-Kafirun, setiap rakaat 1 surat. Ya, setiap surat 1 rakaat. Ya. Wa fil akhirati, dan pada akhirnya rakaat ketiga, ini yang 3 rakaat ya, yang 3 rakaat ditambah suratnya kan mesti Al-Ikhlas kan? Ya, dan ditambah wal mu'awazatain. Ya, dua kul Al-Falaq sama An-Nas. Ya, nah ini namanya mukhayyar, boleh pilih ya, boleh dipakai, boleh enggak. Yang rakaat ketiganya boleh Al-Ikhlas saja langsung ruku rakaat ketiganya, atau boleh juga menambahkan dengan 2 surat yang lain. 2, yaitu dikenal dengan surat 2 perlindungan. Ya, 2 surat perlindungan. Ya, mu'awadatain. Ya. Jelas? Atau ada yang bertanyakan, silakan sebelum kita lanjutkan. Oh, boleh Ustaz. Kan tadi witir cuma sampai 3 nih. Di hadis 411 kan setiap surat dibaca di dalam setiap rakaat. Kalau misalnya imam pakai witir 5 atau 7 atau 9 atau 5 dulu deh, 5 sampai 5 kan sampai 1 salam ya Ustaz ya. Itu sampai rakaat kelima imamnya baca surat dan dikencengin gitu Ustaz. Iya. Jadi hukum asal, jadi gini ya, bentar ya. Sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ya, baca Al-Fatihah itu wajib. Ya. Baik di sholat fardu maupun sholat sunnah. Yes.
Ya. Baca suratnya selain Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah Sunnah. itu sunnah. Ya. Boleh dibaca rakaat contoh yang 4 rakaat nih. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, Al-Fatihah wajib baca. Ya, suratnya rakaat pertama boleh dibaca, boleh enggak? Rakaat pertama baca surat, rakaat kedua nggak baca, rakaat ketiga baca, boleh. Atau nggak baca semua, Al-Fatihah dua, Al-Fatihah sendiri sah untuk sholatnya. Ya. Atau dibaca semua, di rakaat baca surat, sah juga hukumnya. Ya, itu pernah dibahas juga pada saat bincang santai ya kemarin hari Senin ya. Jadi ya bagi percakapan itu salah satu sholat zuhur. Kalau ketiga atau keempat baca surat enggak? Boleh dibaca, boleh enggak? Ya, saya cara baca ya. Ya. Allah. Apa lagi? Nah, sekarang kalau misalnya taruhlah dibaca nih Ustadz, kalau 5 rakaat itu 1, 2, 3-nya kan suaranya dijaharkan, dikencengin. Al-Fatihahnya pun suratnya. Kalau 4 sama 5-nya nih dijaharin juga apa nggak Ustadz? Al-Fatihah sama surat. Iya, hukum mengeraskan bacaan itu hukum sunnah, Pak. Oh, sunnah juga. Ya, hukumnya sunnah. Boleh dikerasi, boleh tidak. Untuk semua sholat. Sholat maghrib dijaharkan kalau bacaan surat Al-Fatihah maupun surat dijaharkan. Sir boleh nggak? Gak tahu saya. Boleh memang ya? Boleh. Karena hukumnya sunnah. Ya, boleh dijaharkan, boleh disirkan. Oh. Yang wajibnya dibaca. Iya, iya. Iya, Al-Fatihah wajib dibaca. Siratul jaharnya sunnah. Oh gitu. Baik yang Jamaah maupun sholat yang maghrib maupun sholat yang zuhur. Yang sir ya. Hukum masalah sir, Pak. Oh. Berarti jamaah untuk yang sholat malam itu subuh maghrib bisa. Kalau imamnya dia sir, nggak apa-apa berarti Ustaz ya. Walaupun jamaah ya. Itu kan enggak. Iya. Mungkin nggak kedengar amin ntar ya. Iya. Maksud begini. Salat maghrib, salat isya kan normal, umumnya kan pada jahar ya. Iya betul. Iya. Karena Pak dapat sunahnya kan. Iya. Apalagi kalau berjamaah. Iya. Nah, kalau antum di rumah sakit bagaimana? Lagi nunggu pasien. Iya. Salat maghrib, pasien nggak boleh tinggal. Ya, kalau hukum bacaan jahar itu wajib. Kenceng ya? Ya, maka harus baca jahar kan? Iya. Mengganggu pasien yang lain tuh. Ya, maka hukumnya hukum sunnah, Pak. Hukum menjaharkan bacaan itu hukumnya sunnah. Jelas ya? Nah ini berarti nambah ilmu Untuk saya. semua sholat. Iya, berarti ini nambah ilmu buat saya nih, baru buat saya nih. Jadi kalau misalnya kita mau sholat jamaah maghrib atau isya, udah kelihatan maghrib sama isya nih, dia komat nih maghrib sama sholat persiapan sholat maghrib, tiba-tiba dia suaranya pelan. Jangan disalahin berarti itu, Mam. Ya. Karena dia nggak belajar sunnah. Orang yang salah itu kurang literasi. Jangan-jangan saya yang kurang ilmunya ya. Gitu. Oh, oke. Kurang literasi ya, kurang. Iya. Baik. Masih ada? Ada lagi nih Ustadz nih. Tadi witir Ustadz bilang bisa sampai 7 sampai 11. 2 kali. Oh ini 2 kali salam apa 2 kali tahiyat ya Ustadz ya? 7 sampai 11 ini. Iya, 2 kali tahiyat otomatis baru 2 kali tahiyat. Nah, ini 2 kali tahiyat nih ya, Ustadz ya. Bukan 2 kali salam ya. 2 kali tahiyat ya. 2 ya. kali tahiyat ya. Nah, kalau 2 kali tahiyat awalnya di rakaat keberapa nih, Ustadz? Iya, sebelum akhir, Pak. 1 sebelum akhir. Kalau 7 rakaat ke-6 tahiyat awalnya. Kalau 7 ya. Kalau 9, 8 tahiyat awalnya. Kalau 5, 4? Enggak, 1 Pak. Kalau 5, 1 salam. Iya, oke. 1 tahiyat. Oh, saya ulang Ustaz, berarti kalau witirnya 7, tahiyat awalnya di 6.
6, Kalau 9 tahiyat awalnya di 8. 8, Kalau yang 11, 10. witir 11 tahiyatnya 10. Alhamdulillah, lu tahu saya. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Lanjut Ustaz. Saya sambil Ya, ya. catat nih. Hadis ya? Saya 412 ya. Abu Sa'id Al-Khudri. Abi Said ya? Ya. Wa'an Abi Said ya Al-Hudri, wa'an Abi Said Al-Hudri radhiyallahu anhu, anna Nabiya, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, utiru qabla an tusbihu, berwitirlah kalian sebelum subuh. Ya. Berwitir karena batas witir adalah terbit subuh, fajar sidik. Boleh sedih. Ya, kalau sudah ada fajarnya sidiknya, fajar sidiknya, maka habis witirnya. Ya, wali Ibnu Hibban, man adroka, siapa saja telah mendapatkan as-subha, subuh, walam yutir, belum berwitir, wala witra lahu, wala witra la tidak ada witir baginya. Ya, karena sudah habis waktunya. Barang siapa yang sudah masuk waktu subuh, ya sudah terbit fajar sidik, ya sotik, belum berwitir, maka tidak ada witir baginya. Ya, namun ada sedikit perbedaan hadis yang kita baca berikutnya nih. Ya, wa anhu dari Ibnu Hibban juga, qala dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nama anil witr, siapa saja yang tertidur, yang telah tidur anil witri, dari sholat witir, au nasiyah, atau lupa, ya lupa, fal yusalli, maka hendaklah sholat tiga asbaha, ketika apabila subuh, waktu subuh, au zakaru, atau ketika ingat, setelah ingat. Ya, habis ini ya saya nggak sepakat. Ya, sepakat. Ada juga beberapa ulama yang mengaku seperti itu kan. Kenapa? Sholat witir dikodok gitu kan. Barang siapa yang nggak dapat subuh itu belum udah masuk subuh, belum witir, apa namanya, karena lupa, ya karena lupa, atau karena karena tertidur, ya tertidur, bangun subuh mau habis, ya atau bangun udah subuh, ya jadi witir nggak bagian kan, udah habis waktunya, atau lupa dia belum sholat witir, dia ingat di waktu subuh atau di waktu pagi, waktu duha, witir. Menurut saya di sini sholat witir, Pak. Ya, pandangan ulama yang pendapat dengan hadis ini bukan untuk semua orang, tapi untuk yang biasa mendawamkan sholat witir, sudah terbiasa mengerjakan sholat witir, lalu terlupa. Lupa kan bukan maunya dia, atau tertidur bukan maunya dia, maka ini termasuk rukhsah untuk bagi yang biasa mengerjakan sholat witir, untuk mengerjakan sholat witir di waktu subuh atau di saat dia ingat. Ini pandangan ulama yang setuju dengan hadis ini. Ya, bagi yang tidak setuju tadi seolah-olah menganggap sholat witir itu wajib. Ya, maka lihat tujuannya, komentarnya bagaimana nih, apa tujuannya. Ya, kata ulama yang setuju dengan hadis ini tadi, ini bukan untuk semua orang. Orang-orang yang biasa mengerjakan witir, udah mendawamkan witir, tiba-tiba tertidur atau lupa, maka orang seperti ini boleh mengerjakan. Ya, gitu. Jelas, Pak?
Apa ini juga Padahal- termasuk? Ya. Padahal sholat itu bisa dikerjakan kapan saja. Di awal malam boleh. Ya. Oke. Ya kan? Kenapa harus tertidur? Hmm. Ya, kalau lupa mungkin bisa ya lupa sepanjang malam Bisa, kali ya. oke, iya, iya. Lupa oke. lah. Habis kan habis sholat isya, sholat ba'diyah isya kan bisa langsung witir bisa. Iya, iya, bisa langsung gitu ya. Gitu ya. Hmm. Baik. Mau bertanya silakan. Hmm, ini pertanyaan bagian setuju ya Ustadz ya. Bagian setuju dan biasa mendawamkan witir nih. Kalau misal ada teman kita yang pingsan atau koma beberapa hari gimana nih Ustadz? Komanya 5 hari, komanya seminggu. Itu harus dikodok itu. Kenapa tuh? Harus dikodok berarti witir. Pada apa? Witirnya. Beda. Yang Beda fardu. hal, Pak. Hmm. Ini kan karena sakit. Oh. Apa hadis yang lain? Hmm. Ya, apabila dia suka mendawamkan ibadah-ibadah sunnah, Ya, setuju kalau yang itu. ya, lalu terkendala karena sakit atau safar, ya, maka dia tetap dihitung pahala sunnahnya, walaupun pada kenyataan dia nggak mengerjakan. Ya, Kan terhalang sakit atau safar, ada hadis yang lain gitu kan? ya, ya, ya. Jadi, ini dia hadis itu jangan ditabrak-tabrakin gitu ya. Ya, yang ini kalau di sini pakai hadis yang ini. Iya di sini. Ya, itu kita Islam itu lengkap sekali. Oke. Kalau yang Abu Sa'id ini Kenapa? derajat hadisnya apa nih Ustaz? Kenapa? Derajat hadisnya Sahih Pak. sahih tapi ya. Sahih. Hmm. Secara sanad sambung matanya, tapi saya matanya Iya, matanya nih agak guncang. agak guncang. Matanya agak guncang. Maksudnya iya. Kalau sholat wajib iya. Mm-mm. Karena kalau nggak sholat wajib kan dosa. Iya, iya, iya. Kalau witir ditinggalkan ya nggak dosa. Iya. Gitu ya. Ya. Itu mata di situ saja. Bintang di situ agak-agak ganjil gitu ya. Oh. Siap. Lanjut Ustaz. Baik. Baik. Wan Jabir. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah SAW, man khofa, apa khofa? Khawatir, takut ya. Siapa saja yang takut atau khawatir ya, an la yakuma min akhiril lail, tidak bangun di akhir malam ya. Kalau witir nih solusinya, maka hendaklah witir Iya, iya. awalahu, di awalnya. Barang siapa yang khawatir gak bangun, ngantuk berat nih ya, maka berwitirlah di awalnya. Habis sholat isya, ba'diyah isya, tutup witir ya kan. Nah ini juga bisa dipakai untuk orang-orang yang baru memulai menghidupkan malam ya. Biasanya kalau orang belum pernah sholat malam, tiba-tiba sholat malam bablas juga ya, maka disiasati dengan apa? Habis sholat isya, sholat ba'diyah isya, jangan langsung tidur, minimal witir dulu dah Ya, 1 rakaat aja. ya, nanti lama-lama Iya. satu rakaat aja, tambah lagi ya. Wa man sami'a an yakuma akhir, dan siapa saja yang bisa yakin itu kan, ingin atau mau atau yakin bisa bangun di akhirnya, di akhir malam ya, fal yitir akhir laili, maka hendaklah berwitir di akhir malam. Tetap witir di akhir malam itu witir yang terbaik dibanding di awal malam ya. Fa inna salat akhir lail, karena sesungguhnya salat di akhir malam sudah disaksikan oleh para malaikat ya. Wa dzalika afdalu, dan dia itu demikian itu lebih utama. Afdal itu bukan wajib tapi utama. Belajarnya af'alu kan, af'alu yang lebih utama atau paling utama. Wajan af'alu itu fungsinya adalah menyatakan paling atau lebih ya, paling atau lebih, paling mulia akroma
atau lebih mulia akroma. Wajahnya af'ala. Akroma sama kan? Akroma af'al abdulu. Paling utama, lebih utama. Akroma paling mulia, akroma lebih mulia boleh. Inna akromakum indallahi atqakum. Paling mulia atau lebih mulia. Wa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda idza tala al-fajr, apabila tola'a sama dengan bada'a. Tola'a sinonimnya bada'a, badago, badaha, banyak betulnya. Muncul atau terbit, teredar atau baru. Bid'ah jadi ada kata-kata ini ya, bada'a. Ya, bada'a dengan tolak sama bid'ah. Baru, yang baru. Ya, artinya apabila telah terbit fajar, artinya fajar itu baru terbit, baru muncul gitu ya. Ya, faqad dahaba, maka sungguh dahaba telah pergi atau telah hilang waktu kulla salatil lail, ya, waktu semua semua salat malam, walau witir, dan termasuk juga salat witir apabila fajar sudah muncul. Yang dimaksud fajar sotik ya, fajar sidik, bukan kasib ya, waktu subuh ya. Rawi Tirmizi hadisnya sahih. Maka panjang sekali salat witir itu, panjang sekali waktunya. Jangan, bahkan patut pun dinilai sama Allah. Ya, saya sampai ke sholat witir ini malah 1 rakaat saja. Ya, karena panjang. Jangan sampai enggak sholat witir. Ya, walaupun sunnah muakkad. Ya. Sebelum masuk ke hadis berikutnya nih Ustaz, ini masuknya hadis duha nih soalnya. Fadilah witir apa sih Ustaz? Fadilah sholat witir itu apa ya Ustaz ya? Kayaknya begitu, kayak penting banget nih. Ada uzur aja kalau bisa jangan ketinggalan nih sholat witir walau 1 rakaat. Fadilahnya apa itu Ustaz? Iya. Kan artinya yang kemarin aku baca di sini gimana? Sholat yang lebih utama setelah sholat fardu, sholat malam. Iya. Sholat witir Pak. Iya. Iya, sholat witir yang terbaik, bukan qiyamul lailnya, bukan tahajudnya, tapi witirnya. Iya, itu kalimatnya si amar bukan wajib, tapi ya sunnah muakkad. Kita tekankan banget, jadikanlah akhir sholat kalian sholat witir. Karena apa? Karena Allah witir kan. Karena Allah witir. Gitu. Ini semua yang katakan perintah itu Pak, ya paling rendah kan sunnah kan. Ya. Maka sebisa mungkin kita kerjakan. Maka bagi seorang mukmin sejati nggak perlu lagi bertanya faedahnya apa ya, pahalanya berapa banyak ya. Dia beribadah karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan minimalnya dia beribadah karena saya butuh ibadah itu. Karena sholat kita kan buat kita Pak. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semua sholat kita mencegah perbuatan keji dan munkar. Apabila sholat kita benar, maka kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kan buat kita tuh sholatnya kan. Itu zakat, kita katakan zakat buat kita zakatnya. Kita dengan mengeluarkan zakat membersihkan harta kita yang tadi kotor jadi bersih. Buat kita ya, mengembangkan, membersihkan. Ya, gitu. Nah, syukur. Lanjut Ustaz, surat hadis berikut. Lanjut. Ya. Coba tuh baca, biar baca lagi sana tuh. Wajibillah minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthihi wa nafsihi wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha arba'a wa yajidu ma sya'allah, riwayat Muslim.
Iya. Dan Aisyah, semoga Allah meridhoinya, sangat dia telah berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW yusolli duha, salat duha, arba'an, 4 rakaat, ya wazidu masya Allah. Apa wazidu masya Allah? Dia menambah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ya, maksudnya berapa Pak? 4 rakaat, nambahnya berapa nih? Gak tahu saya. 8 apa 12. Nah, kita gantung dulu ya. Oke gitu ya. Tapi ini kita kumpulkan dengan hadis yang lain. Oke. Ya, kemudian kita ketemu berapa sholat duha itu kan? Nah. 4 rakaat sudah jelas ya ini ya. Ya. Jadi boleh 2, boleh 4. Ya. Nah, nambah itu berapa? Ya. Ya. Dalam hadis itu keterangan kan Nabi sholat 4 rakaat. Ya. 4 rakaat. Boleh nggak 2? 2 boleh. Karena sunnah ya. Mana dalilnya? Nggak tahu. Nggak awal, kalau awal Ya. sholat sunnah itu Masa-masa, 2 gitu kan? Iya. 2, boleh. Ya. Boleh 2, boleh 4. Ya. Menambahnya berapa menambahnya? Nggak ada keterangan Nggak ada nih keterangan. menambahnya. Iya. Menambahnya yang dikehendaki Allah. Saya Allah. Berapa? Maka masih gantung ya. Sigantung. Nanti kita baca hadis yang lain. Silakan, Pak. 118 ya. Walahu anha su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha qalat la ila an yaji'a mim magibih. Coba terjemahan itu bagaimana? Pengen tahu. Berarti saya. Iya, iya yang di Anda baru baca terjemah kan? Iya. Takutnya salah. Coba bagaimana? Dan baginya maksudnya di Bagi Anha, Aisyah, maksudnya. bagi Aisyah ya. Buat dari Aisyah. Anha sesungguhnya dia suilat bertanya, hal apakah karena Rasulullah SAW apakah Rasulullah SAW yusoli duha, sholat duha, qolat Aisyah berarti ya, berkata la tidak illa kecuali an yaji'a mim magibih, melakukannya setelah pulang dari bepergian, mim magibih, dari bepergian. Dia kembali dari safar. Kalau dia kembali dari safar, nanti paham nggak di sini? Kalau saya nangkapnya Rasulullah sholat duhanya kalau dia pulang dari safar berarti. Berarti kalau di rumah nggak safar, Kalau nggak safar nggak sholat berarti. Benar nggak? nggak sholat duha. Iya nggak sholat duha. Iya, kalau di rumah safar boleh sholat duha. Iya. Nangkapnya Tapi begitu dia saya. dia di sang lantas, Tapi tapi di sholat atas ini duha. atas sholat duha. 4 rakaat. Iya. 4 rakaat. Berarti kalau di matchingkan dengan hadis berikutnya yang tadi itu Anda baca, Oh. Kalau sholat yang duha yang dikerjakan Nabi itu setelah safar. iya, yang pas 18 setelah safar. Iya dong, Iya. setelah safar ya. Dan ngejaga 4 rakaat. Iya. Menambahnya masih belum tahu berapa Masih rakaat belum tahu. ya nambahnya ya. Iya. Ya. Nah. Tapi ada kan jamaahnya mengerjakan sholat safar, sholat duha terus saja. Iya, iya. Mau safar nggak safar, Iya. oh, ini nggak sesuai dengan sunnah Nabi ini. Iya, Iya. iya. Begitu kan? Saya ulang nih Ustaz Tidak ya. bisa safar doang kan? Iya, saya ulang nih. Ya. Ustaz, di hadis yang 417 tadi Ibunda Aisyah itu melihat Rasulullah itu sholat sebanyak 4 rakaat. Nah, ini kan nggak disebut nih safar tidak safar, ya. Tapi di hadis yang 418 disebut ditanya, apakah Rasulullah sering sholat duha? Bunda Aisyah menjawab tidak, kecuali melakukannya setelah pulang dari bepergian, setelah safar. Berarti sholatnya dikerjakan 4 rakaat itu Kalau mengaji yang 418 di setelah safar berarti. setelah safar kan? Iya. Iya kan? Berarti kalau di rumah Kalau di rumah lah dia bilang tidak. Gimana tuh Ustaz? jelasnya. Iya. Maka ya kalau saya dengan sunnah Rasul gimana Pak?
Kalau sunnah Rasul berarti bepergian aja baru sholat duha dong kalau gitu. Bentar, jangan terlalu cepat menyimpulkan ya, pasalnya Iya. ada juga Pak. Berikutnya ya. Walahu anha ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli subhata duha qotun wa inni la sabahuha. Juga dari Iya. Ibunda Aisyah berarti. Aisyah, Ya. Dari Aisyah kan. tidaklah aku lihat, tidak. Artinya apa tuh? Aisyah nggak pernah melihat Rasul mengerjakan sholat dua dengan tetap. Iya. Oh. Iya. Kadang ngerjain, kadang enggak. Kadang ngerjain, kadang enggak. Hmm. Tapi wa ini dan aku, kata Aisyah, aku mengerjakannya dengan La tetap. sabahuha. Ini kan yang dulu pernah aku tanyakan kan. Namun aku Jadi gimana? Mengerjainnya sebentar Ustaz, kalau tiap diterjem hari atau safar doang? kalau ada dari terjemahannya saya, aku tidak pernah melihat Rasulullah sholat duha sedikit pun. Namun aku mengerjakannya. Ini tambah bingung lagi nih. Kalau saya. Sedikit itu dari mana kata sedikit pun, Pak? Ini kalau dari terjemahannya nih Ustaz ya. Iya, Kalau iya. kita baca Ya, misalnya terjemahannya ya, gitu. tidaklah ro'aitu, aku melihat. Aku melihat Rasulullah Tidaklah aku melihat Rasulullah SAW Yusoli yusolli. subhata duha. Ya, yusolli Subhata. qattu Qattu. subhata duha. Apa itu? Dengan tetap Oh, dengan tetap. sholat duha. Artinya kata mungkin ya Anda. Kalau kita artikan sholat tidak begitu saja, artinya tadi Kalau dilihatnya di tidak sini, dilihat. aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat duha sedikit pun, namun aku mengerjakannya. Berarti nanti nggak pernah sholat duha. Iya, kalau saya baca di terjemahan, Nabi nggak sholat duha nih berarti. Iya. Nah, bahaya Tambah kalau bingung nanti lagi bahasa nih. Arab repot kan. Iya. Dengan tetap, bukan dengan sedikit. Berarti kan nggak pernah sakal di sholat duha. Padahal sebelumnya nanti mengerjakan sholat duha kan. Iya. Di hari sebelumnya sholat duha. Iya. Oke. Baik. Nabi mengerjakan sholat duha pada saat setelah safar. Ya. Iya. Sedangkan kalau di rumah, kemudian ya Enggak berarti. Iya. diperkuat dengan Aisyah, tidak dengan tetap kan. Tapi aku mengerjakannya. Nah, pada saat Aisyah mengerjakan sholat duha, Nabi tahu nggak? Nggak ada keterangan ya. Kira-kira kalau antum sholat duha, antum tahu nggak? Saya tahu. Kalau ditanya begitu saya tahu. Saya Paham, ngeliat. gitu ya? Iya. Paham ya kira-kira ya? Nah, pada saat berarti Nabi tahu nggak kalau istrinya sholat duha? Tahu. Tapi Rasul nggak melarang ya berarti ya. Nah, kalau Nabi nggak melarang, boleh dihukum nggak? Boleh. Jadi hukum berarti. Oke. Nah, jelas ya. Jadi Iya. boleh nggak sholat duha Boleh. tiap hari? Boleh. Boleh. Karena Itu Rasulullah tidak pentingnya melarang. wawasan ya, Iya. memahami teks dalil. Pentingnya ngaji nih Ustadz. Kalau nggak ada guru juga bingung saya bacanya. Ini gimana sih nih? Sholatnya Ya. bisa di kita nih. Iya. Ya, maka pada saat ada sesuatu yang ganjil, jangan cepat-cepat menyimpulkan ini loh artinya, ini loh maksudnya, Iya. inilah hukum. Entah dulu sahabat. Ya, maka yang masih ganjil berapa tambahannya kan? Betul. Masih belum ada jawabannya nih. Nah, tapi sudah jelas ya, sudah jelas kami mengerjakan sholat dua Iya. dan boleh umatnya mengerjakan sholat dua setiap hari pun boleh, nggak melarang kan? Iya. Oke, lanjutlah. Wan Zaid. Wa'an Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu nggak ada tulisannya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul awabina hina tarmadul fisol ruwatu Tirmidzi dari Zaid bin Arqam. Apa tuh sholat awabin apa tuh? Itu Ustaz yang Alikas Al-Falak Anas ya Ustaz ya. Taubat Pak. Awabin taubat, orang-orang yang kembali. Sholatnya orang yang sholat taubat. Orang-orang yang bertaubat itu namanya awabin. Sholat awabin. Ya.
Ya, Apa nih? Maksudnya apa nih Ustaz jadinya? Salatul awabin hina salatul awabin hina ketika taramidul fisol. Apa disebut itu Pak? Kalau di sini sholat orang-orang yang banyak kembali Mulai panas, kan? kepada Allah itu dilakukan ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Iya, bahwa orang-orang yang banyak mengingat dosa kan, Ya. mengingat Allah kan. Hmm. Pada saat unta mulai kepanasan. Nah, orang ini menganggap sholat awabin ini sebagai sebagian mengaku sholat duha. Iya. Ya, awabin sholat duha. Sebagian menganggap sholat taubat. Oh. Makanya sholat taubat boleh dikerjakan di waktu duha. Ya, boleh di waktu malam, boleh di waktu duha. Nah, kapan mulainya? Anak unta mulai kepanasan. Kira-kira jam berapa? Kalau di sini sih, bentar. Ada unta nggak di sana? Ada negerinya malah. itu. Ada. Cuman kan panasnya beda ya Terus Ustaz. gimana? Kalau di sini itu Nah, itu maksud. gimana Ustaz? Kalau di sini tuh ya Ustaz, sekarang bulan Agustus tuh bisa kalau dari azan subuh ke waktu suruk itu bisa sampai 1 jaman. 1 jam Iya. bahkan 1 jam 30. Nah, kira-kira unta kalau mulai kepanasan, mulai neduh Pak, nyari minggir tempat teduh. Jam berapa? Anda berarti enggak? Anu sih nggak Unta berarti. itu kulitnya tebal apa tipis? Tebel Pak sebenarnya. Tebal Pak, dia kuat panas Iya, matahari. Nah, betul. kira-kira kebanyakan kita mengambil waktu itu waktu kita nih, waktu Indonesia. Ya oke, iya betul. Sholat duha jam 7, jam 8, tak dulu. Unta di sini nggak kepanasan jam segitu nggak Pak? Iya, itu dia betul. Iya kan? Makanya kita ada di unta kan ada di sana. Kira-kira unta mulai kepanasan di sana jam berapa? Kondisinya panas bener kan? Betul. Maka saya lebih condong ke jam 10 Pak. Ya, oke. Sholat duha itu jam 10. Tapi ya paling cepatnya jam 9 lah Pak. Jam 8 masih boleh lah. Jam 8 sholat duha. Ya, oke. Nah, saya pribadi enggak. Kalau mau sholat duha paling jam 9 atau jam 10 mulai Pak. Sholat duha. Iya, karena saya mengambilnya unta di sana, kondisinya panas. Di sini mah beda panas sama di sana kan. Betul. Apalagi di negara dingin Ustaz. Iya, Kayak dingin, teman dia. saya nih Australia Nah, gimana dia nih kan dia nih? Abis ini kan ada di sana kan. Oh, iya. Tinggal konversi aja gitu. Kalau di sana panas jam berapa kira-kira, di sini jam berapa? Iya, oke. Kan gitu kan? Gitu. Maka tapi saya nggak mau menyalahkan orang-orang yang mau sholat duha jam 8, kadang-kadang ada juga jam 7 kan ya? Iya. Gitu. Oke. Oke. Jelas ya? Jelas. Sampai di sini dulu ya Ustaz. Biar nggak penuh kepalanya. Baik. Sebab ada 2 pertanyaan nanti. Itu tinggal 2 hari lagi nih. Oh, 2 hari 2. lagi nih. Boleh deh. Tanggung ya. Iya, tanggung deh. Buat Anas bin Malik radhiyallahu anhu kalau man sholat duha, siapa saja yang sholat duha isnaini asra rakaatan berapa? 12 rakaat. Isnin 12 asrah, Iya. 12 rakaat. Baik bunyinya ya, bana Allah. Allah akan bangunkan lahu baginya iya kasran fil jannah, istana di surga. Istana di surga. Istana. Tirmizi wa takbir doa dica Allah. Oh, Gorib. gorib. Iya. Ya, hadis gorib itu hadis lemah Pak. Iya. Hadis dhaif, hadis lemah. Pernah saya kirim ke antum kan WA-nya kan? Betul. Tahun dulu pernah antum tanya kalau nggak salah kan? Ada temen yang nanya 12 juga. rakaat hadisnya dhaif. Berarti kita ketemu nih. Oke. Nabi sholat 24 rakaat menambahnya berapa? Tidak mungkin 12 karena lemah. Karena lemah, gorib. Oke. Berarti di bawah 12 dong. Nah. Ya, berapa nih? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat
Dahola Rasulullah SAW baiti, ke dalam rumahku masuk. Ya, pas sholat lalu sholat duha tamani rokaat. Ya, tamanya rokaat 8 rokaat. Maka inilah sholat duha 4 maksimal 8. Dijawab? Jawab. Sahih ya Ustaz ini. Iya. Oke. Saya maksimal sholat duha 8 rokaat maksimal. Yang 12 rokaat hadisnya doakan. Silakan Mbak kalau mau tanya. Oke. Kita tutup dengan pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Nah, masalahnya nih Ustaz nih, kalau misalnya kan ada hadis yang menganjurkan kita habis sholat subuh bersama imam jamaah maksudnya, terus tunggu waktu syuruk, lalu sholat 2 rakaat, maka baginya itu haji umroh sempurna. Kan ada hadis seperti itu ya Ustaz ya. Saya di sini. Ya. Kalau misalnya kayak di sini misalnya jam 4 ya 4:30 sekarang, 4:30, 1 jam kemudian itu waktu syuruk 5:30, kita tunggu deh sampai jam 6 gitu, terus kita sholat 2 rakaat. Tapi kalau saya buka jendela Ustaz, itu nggak panas-panas banget Ustaz. Saya aja yang kulitnya tipis aja masih nggak kepanasan, gimana anak unta ya, masih kuat berarti. Ini apakah sebaiknya saya tunggu lagi sampai jam 7 sampai jam 7:30? Kalau jam 7:30 saya nggak kerja berarti. Saya nggak dapetin pahala haji umroh tadi gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Jadi yang namanya pahala besar, ya ganjaran besar, berbanding lurus dengan amalannya Pak. Iya. Yeah. Salat di Masjid Nabawi beda nggak dengan salat di Masjidil Haram? Beda. 100.000 rakaat sama. Berapa rakaat Pak? Berapa kali lipat? Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kalau yang Nabawi 1.000 kali lipat. Iya beda kan? Beda. Kenapa beda? Iya. Untuk kesananya jauh kan? Banyak butuh baca pengorbanan kan? Sholat subuh dengan sholat yang lain beda nggak? Iya beda. Iya. Sholat subuh Iya Pak, ya paling kan sholat subuh kan? Iya. Ya, jadi berbanding lurus dengan amalannya. Nah, sholat subuh barang siapa yang sholat subuh bersama imam, dia tidak bergerak dari tempat duduknya, berzikir, berkhalwat, tidak bergerak dari tempat duduknya sambil menunggu waktu syuruk. Kalau dia sholat 2 rakaat, maka baginya kan haji mabrur kan? Ya. Ada sahih kan? Nah, cuma jadi masalah ini di situ pada saat syuruk Pak, itu ada waktu yang diharapkan untuk sholat. Ya, oke. Nah, kita harus tahu tuh kapan, jangan-jangan kita sholatnya di waktu diharapkan untuk sholat. Ya, maka disiasati cara bagaimana? Sekarang antum amati kira-kira matahari terbit jam berapa? Ya. Bulatnya sempurna apa ya? Lingkarannya sempurna. Kalau lingkarannya belum sempurna itu waktu yang diharapkan untuk sholat. Ya. Nah kira-kira kalau matahari sudah bulat itu sempurna, ya lihat jam berapa itu bulat sempurnanya? Katakan jam 6.00. Ya. Ya, maka sholat suruhnya jam 6.05, 6.10. Disiasati begitu. Maka hari ini kita lihat matahari dari jam berapa, besok sholat suruhnya diniatin. Ya. Jadi nggak tengok-tengok ke sana keluar lagi kan? Kita tahu nih, kira-kira jam sekian nih waktu suruhnya. Tapi gini Ustaz, oke, mataharinya kelihatan, tapi hawa panasnya belum begitu berasa tuh Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Apa kita ngejar mataharinya aja? Kita kan, untuk sholat itu pergerakan matahari Pak. Terlepas matahari panas atau enggak panas itu nggak ada urusan. Waktu zuhur itu matahari panas setengah-tengah Pak. Condong sedikit.
Kalau pas tengah-tengah waktu di Arafah sholat, mau panas terik ya, mau enggak kayak gitu kan. Iya, iya. Kalau pasti begini haram, dua dikit zuhur masuk. Iya. Katakan matahari nggak nongol Pak, mendung. Apakah zuhur nggak ada? Nggak bisa. Udah tahu kita waktunya. Tetap ada kan? Iya kan? Artinya sholat itu nggak ditentukan dengan apa? Dengan kondisi cuacanya, tapi pergerakan matahari. Ya kalau puasa pergerakan bulan. Ya. Jelas. Jelas. Agak melenceng sedikit nih Ustaz. Tadi kan masalah witir walaupun hadisnya lemah karena dia bukan fardu. Kalau dia kelupaan atau ketiduran sholat subuh, sholat witir, sebagian ulama berpendapat bisa dikodok nih. Nah, bagaimana misalnya kalau belia subuhnya nih Ustaz? Kalau belia subuhnya bangun-bangun udah komat, muadzin udah komat gitu. Apa kita kodok juga itu kalau belia subuh setelah subuh? Iya. Ibadah itu pakai dalil Pak. Ya. Saya belum pernah menemukan beliau subuh di kodok. Dalilnya secara teksnya, Ya. hadis siapa gitu kan, itu belum menemukan. Ada saya menemukan hadis Nabi mengerjakan kodok sholat sunnah. Itu ba'diyah zuhur, dikerjakan ba'diyah asar. Ada hadisnya. Waktu Nabi kesibukan apa? Membagikan antara rampasan perang. Ya. Tapi hadis itu kan jangan, kebanyakan orang mengkias-kiasin itu Pak. Iya, ibadah A, dia pakai hadis dalil A dong dalilnya. Iya betul. Iya, jadi kadang-kadang dalilnya A dipakai untuk ibadah B. Paham nggak? Jadi gimana? Ini dalil untuk kodok ba'diyah juga dipakai untuk kodok qobliyah subuh. Oke. Paham ya? Maka kalau qobliyah subuh akan ketinggalan karena apa? Taruhlah ketiduran deh Ustaz. Bangun-bangun udah komat. Ketidurannya apa Pak? Tertidur ya. Kalau ketiduran tuh kejatuhan, ketipahan. Terus kalau tertidur gak sengaja kan, tertidur itu kan, Oh iya. terjatuh begini. Kalau itu kondisi tertidur, maka kan ini kan maunya Allah Pak, bukan maunya kita kan. Siapa yang bisa bangun dari tidur, yang bisa bangun tidur sendiri Pak? Ada nggak orang yang bisa bangun dari tidur sendirian? Nggak bisa. Pasti. Tidak ada kan? Karena jiwa ruhnya orang-orang itu di genggaman Allah kan. Betul. Anda yang memasang weker di sebelah kiri kanan, Kalau Allah alarm balikin kiri ya kanan, nggak bisa. nggak akan bangun Pak kalau Allah tahan ruhnya Pak. Ya kan? Makanya pada saat kita nggak bangun, emang maunya Allah, bukan maunya kita kan. Tiba-tiba dilepaskan ya ruhnya mendekati waktu habis subuh. Ada nggak sempet tuh ya salah qobliyah subuh. Kan bukan maunya kita ya. Iya. Sedangkan kita biasa mendawamkan qobliyah subuh. Insya Allah dicatat Pak. Iya. Iya. Ini kan bukan kita sengaja meninggalkan qobliyah subuh. Kita tidur, orang tidur kan nggak punya sadar orang kondisi mati. Iya. Cuman begini Ustaz, ada lagi yang beker udah bunyi nih. Matiin lagi. Tidur dia. Biasanya dia emang qobliyah subuh tuh. Beker udah bunyi, dimatiin lagi, bangun udah komat. Itu gimana Ustaz? Iya mereka Itu kesalahannya. Sempurna bangunnya ya, kira-kira ya. Iya. Saya tetap qobliyah subuh Tetap itu nggak kudu bisa. sunnah. Ya sudah terlewat, di situ mau diapain? Karena ibadah itu ada waktu-waktunya Pak. Boleh nggak mengerjakan puasa Ramadan? Puasa Ramadan. Boleh ya mengerjakan puasa Senin Kamis di hari Selasa? Ya nggak boleh lah. Namanya udah puasa Senin Kamis ya. Kan boleh nggak mengerjakan puasa? Karena ibadah terikat dengan waktunya. Iya.
kecuali yang wajib Pak boleh kita foto. Foto saya buat foto karena saya meninggal kan sengaja ya, tapi karena kelupaan. Ya. Ya, maghrib. Aduh, maghrib ya. Udah maghrib ya Ustadz ya? Satu lagi yang bawah. Satu ya. Soalnya Banyak lagi yang bawah. dari netizen Ustadz, dari Aussie, Australia, Puspa namanya, dari Aussie, Australia. Dia ya ahwat kan berarti pakaiannya tertutup tuh Ustadz. Kalau misalnya dia mau wudhu, kan kaos kakinya nggak dibuka. Nah, air wudhunya sebelah mana tuh Ustadz kalau bisa ditempelin ke kaos kakinya itu Ustadz? Kaos kaki yang dipakai ke kakinya. Iya. Kalau seorang ukhti ya akhwat wudhu dalam kondisinya tertutup, disiasatin sebelum berpakaian, pastikan kaki dalam keadaan bersih. Artinya udah cuci kaki, udah bersih, lalu pakai kaos kaki kan? Ya, lalu pakai kaos kaki, nanti pada saat wudhu, kaos kakinya nggak usah dilepas. Ya. Tinggal dibasuh atasnya saja, topinya saja. atasnya. Atasnya saja. Ya. Atas punggung kakinya. 3 kali Ustadz? Yang bawah nggak usah diusap. Dengan air yang rada-rada basah, bukan kuyup ya, bukan basah kuyup, Jadi bukan ambil ya. agak Sekedar aja. ya. Oh. Ya, sekitar ada basah-basah aja, dibasuh atas saja. Selesai. Bisa dipakai diulang-ulang sampai sehari semalam kalau dia bukan safar. 3 usapan atau 1? Kalau dia safar 3, ya. Kalau safar 3 malam. Jadi selama tadi dia mau berangkat kerja katakan, Iya. pagi pasti udah mandi dong, Ya. mandi dulu kan. Tapi kondisi kaki dalam kondisi bersih dong. Betul. Ya, pakai kaos kaki, pakai baju segala macam gitu kan. Ya siang mungkin dia buang angin, tutup segala macam, batal lah. Batal. Ya nanti mau sholat zuhur, mau sholat, nggak dulu pas kaos kakinya, basuh atasnya saja. Iya, paham ya? Sehari semalam boleh, nggak dibuka. Nah itu dia kan posisinya di dalam mobil nih Ustadz. Dia oke lah bawa air gitu buat wudhu lagi gitu. Boleh nggak pakai yang surat Al-Maidah ayat 5 ya Ustadz ya? Yang wudhunya cuma ayat 6 ya, yang wudhunya cuma beberapa tempat aja Ustadz. Iya benar ayat 6. Wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki sampai kedua mata kaki. Boleh nggak tuh Ustadz? Iya. Yang wajibnya aja ya? Itu yang wajib. Umur sunnah, nggak apa-apa, nggak pengaruh umur. Istinsak sunnah, nggak apa-apa, nggak istinsak juga. Yang 4 itu loh ya, yang wajib harus dibasuh, yang kena oleh. Wajah itu dari sini sampai ya, wajah. Sini apa sampai dagu nih? Iya wajah itu ya. Sampai sini ya Ustadz ya? Boleh diluaskan Pak, boleh diluaskan. Okay. Ya kata Abu Hurairah, siku sampai sini. Iya. Boleh diluaskan sampai sini. Biar apa? Biar kena semua, wajah sampai sini. Iya. Boleh diluasin Pak. Okay. Boleh. Maka hadisnya gitu kan, barang siapa nanti akan datang di hari kiamat, di hari kiamat orang-orang bercahaya karena bekas wudunya. Barang siapa yang mau memanjangkan bekas-bekas area-area wudunya, maka hendaklah melakukannya. Ya. Gitu. Jadi pada saat kita basuh begini bercahaya, kalau kita makin luas cahayanya kan makin luas Pak. Ya. Sampai sini cahaya, kalau diluas lagi sampai sini cahayanya tak. Nah selanjutnya Ustadz kan tangan sampai siku nih, berarti kaos tangannya dibuka dulu ya Ustadz ya? Tangan sampai siku. Oke. Terus kalau kepala kan dia pakai hijab tuh. Hijab. Perlu dibuka apa nggak Ustadz? Atau tempel gini aja tuh, kan ada hadis yang pakai satu di sini doang. Atau memang harus dibuka kayak model yang hadisnya begini begitu baru dia Iya. telinga. Iya.
Iya, jadi ada orang yang mengkaitkannya dengan imamah, Imamah. sorban. Ya, sorban laki-laki, bisa ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahih, Pak. Pada saat basuh kepalanya, dia tidak buka imamahnya, tidak buka sorbannya. Atasnya saja. Ya. Ya, tapi kan untuk laki-laki itu. Oke. Apakah imamah sama-sama dengan jilbab, dengan hijab? Maka hemat saya Ya. untuk sholat harus benar-benar dijaga, berhati-hati, perhatikan ibadah kita, jangan dianggap main-main. Ya, artinya kalau masih bisa wudhu sempurna, wudhulah sempurna. Ya, jangan sampai gara-gara kehidupan dunia kita mengalahkan yang wajib-wajib nih, Pak. Ya, pada saat wanita kan di rumah, Pak, ya, hukumnya kan di rumah kan, normalnya kan di rumah kan dalam hukum Islam itu kan. Pada saat dia memutuskan untuk keluar rumah, berarti tahu resikonya. Kenapa? Beda laki-laki yang keluar rumah dan perempuan yang keluar rumah, banyak pantangannya, banyak larangannya. Salah satunya adalah masalah sholat ini, masalah wudhu. Begitu. Kalau wanita di rumah semua, kan aman-aman saja wudhunya itu. Iya. Karena kesulitan mereka cari sendiri. Ya mungkin beliau ini kerja di luar Australia, Ustadz. Dia single parents. Dia harus membiayai anak-anaknya, mau nggak mau dia harus kerja gitu, Ustadz. Terakhir, Ustadz, jadi kan itu kan kalau di Al-Maidah ayat 6 tadi ada salah satunya kaki sampai kedua mata kaki. Tapi kalau pakai kaos kaki tadi berarti diusap atasnya aja ya 3 kali. Atas saja kalau kaki. Oke. Ya. Baik, nah, alhamdulillah, syukur jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Puspa di Australia. Bila teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan kita jawab pada kesempatan yang tepat. Kita tutup sampai di sini Ustaz, karena waktu di sana telah masuk waktu maghrib. Ya, akhwanafillah, jazakumullah wa yakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga menjadi seni berkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wakil hak mirobikum, semua yang benar datangnya dari Allah. Fa man sa'a falyumin wa man sa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Namun semua ada masa berlakunya dan umur umatku tidak jauh dari 60 tahun saja menurut sabda Rasul. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni dengan pahala yang berlipat ganda dengan kemahmurannya. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha